Baik anak-anak yang Ibu sayangi, hari ini kita akan ketemu kembali dengan pokok bahasan sistem ekskresi pada manusia. Mari kita sama-sama belajar. Nah, oke. Sistem ekskresi pada manusia. Anak-anak di sini lihat gambar yang Ibu tayangkan di sini, ada orang yang sedang berolahraga atau anak-anak ketika berolahraga mengeluarkan keringat karena mereka berolahraga, beraktivitas, tetapi kan terpikir bagaimana keringat itu bisa keluar. Nah, sistem yang ada di dalam tubuh kita itu bagaimana? Apa saja yang bisa mengeluarkannya? Nah, ini nanti kita akan pelajari. Jadi, sistem ekskresi itu bisa lewat ginjal, bisa lewat kulit, bisa lewat paru-paru, dan bisa lewat hati. Masing-masing nanti akan kita bahas satu persatu. Sekarang perhatikan gambar ini. Nah, sama seperti tadi, ketika seseorang berolahraga, anak-anak lihat ini berolahraga, akan mengeluarkan keringat yang banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, pernahkah anak-anak berkeringat saat berolahraga? Karena kalau olahraganya yang benar-benar, anak-anak berkeringat. Tapi kalau olahraganya hanya biasa saja, anak-anak tidak mengeluarkan keringat. Jika pernah, bagaimana dengan frekuensi pernafasan kalian? Misalnya anak-anak sudah berolahraga, keluar keringat, apa bernafas biasa seperti ini atau nafasnya terengah-engah, frekuensinya maksudnya lebih banyak lagi. Mengapa keringat harus dikeluarkan oleh tubuh? Nah, ini menjadi timbul pertanyaan-pertanyaan pada anak-anak sebelumnya. Kenapa ya keringat ini harus dikeluarkan oleh tubuh kita? Kenapa nggak di dalam aja gitu ya? Kemudian, selain keringat, adakah zat lain yang dikeluarkan oleh tubuh kita? Kemudian bagaimana proses pengeluarannya itu? Nah, ini nanti akan kita bicarakan satu demi satu, biar anak-anak lebih paham. Oke. Anak-anak bisa bayangkan, jika sehabis makan, ada yang tersisa, langsung dibuang. Pembungkus makanan juga langsung dibuang. Kemudian jika rumah kita kotor, juga kita sapu atau kita bersihkan. Karena apa? Karena sampah yang menumpuk akan menjadi sarang penyakit. Kemudian yang pertama, bagaimana dengan tubuh kita? Apakah juga membuang zat sisa? Kemudian yang nomor 2, apa saja jenis-jenis zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh kita? Pertanyaan ketiga, apa ya dampaknya jika tidak dikeluarkan? Nah, ternyata jawabannya manusia harus mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuhnya. Harus kata kuncinya. Nah, apa saja yang dikeluarkan? Misalnya di sini ada urin atau pipis, anak-anak biasanya kalau bangun tidur pasti pipis. Kemudian ada keringat, ada gas karbon dioksida, rumus kimianya CO2, ada uap air, ada urea, asam urat, dan bilirubin. Zat ini semua harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Karena jika menumpuk di dalam tubuh akan menyebabkan penyakit. Dan bisa menyebabkan kematian. Misalnya urin, misalnya anak-anak udah mau pipis, tapi ditahan dulu, ntar aja pipisnya. Maka hal ini akan memicu terkena penyakit batu ginjal. Karena sebenarnya antar aja pipisnya, malas, ntar tidak boleh. Jadi karena apa? Itu adalah zat sisa.
yang harus dibuang, harus dikeluarkan gitu, nggak boleh nanti-nanti. Jadi kalau terasa pipis di mana, cari tempat pipis dan anak-anak dikeluarkan gitu. Biasanya kalau ditahan kan pipisnya jadi banyak banget gitu. Nah, zat sisa dalam tubuh manusia dan organ yang terlibat dalam pengeluaran. Tadi pertama udah lihat anak-anak ada hati, ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru. Nah, di sini hati, sisa metabolisme yang dihasilkan oleh hati itu terjadi pemecahan hemoglobin. Nih, terjadi pemecahan juga asam nukleat di hati. Kemudian terjadi pemecahan protein. Nah, untuk hemoglobinnya dari hati itu bisa menjadi bilirubin. Kemudian asam nukleatnya bisa menjadi asam urat. Kemudian proteinnya menjadi urea. Nah, kemudian semua sel dalam tubuh ini mengadakan respirasi seluler, pernafasan untuk mendapatkan energi nih. Nah, ini respirasi seluler ini menghasilkan air dan karbon dioksida. Ya. Kemudian air ini bisa dikeluarkan lewat mana saja, Bu? Bisa lewat ginjal tadi. Bisa lewat kulit. Air itu, keringat tadi. Bisa lewat paru-paru. Uap air ketika kita bernafas. Kalau ginjal tadi, organ yang mengeluarkan ginjal tadi, zat sisa yang dikeluarkan apa bentuknya? Urin. Airnya bentuknya urin. Kulit tadi bentuknya apa? Keringat. Paru-paru bentuknya apa? Udara yang mengandung karbon dioksida dan air. Jadi anak-anak kalau bernapas di depan kaca gitu ya, biasanya kalau di depan kaca akan sangat kelihatan. Jadi kalau anak-anak menghembuskan nafas gitu akan kelihatan bintik-bintik air gitu seperti embun. Karena itu pengeluaran dari dalam tubuh kita. Nih, seluruh sel tubuh seperti tadi melakukan proses respirasi seluler, pernafasan untuk mendapatkan energi untuk melangsungkan kehidupannya. Energi itu kan gunanya untuk melangsungkan kehidupan kita. Proses ini menghasilkan zat sisa air dan karbon dioksida. Nah, tadi di dalam hati, protein yang telah usang dipecah dan dihasilkan urea. Kemudian asam nukleat juga dipecah menjadi tadi asam urat. Hemoglobin yang sudah usang dipecah dihasilkan bilirubin. Nah, urea, asam urat, bilirubin, dan air dikeluarkan dari ginjal dalam bentuk urin. Air dapat juga dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Nah, karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru dalam bentuk pernafasan. Masing-masing ada fungsinya sendiri-sendiri. Jadi kita bersyukur sama Allah Tuhan Yang Maha Kuasa telah menciptakan kita beserta organ-organnya yang pekerjaannya tidak pernah saling tertukar. Nah, organ di dalam tubuh kita ini juga tidak ada yang saling bertengkar. Ya, maka dari itu ciptaan Allah semua organ yang di dalam tubuh kita ini mari kita rawat bersama-sama. Artinya masing-masing manusia punya kewajiban untuk merawat bagian-bagian tubuh yang sangat vital yang sudah diberikan pada tubuh kita. Sistem ekskresi. Apa toh itu sistem ekskresi? Adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme. Metabolisme itu permasakan yang ada di dalam tubuh kita itu diolah, anak-anak makan.
Makanan itu diolah, metabolisme di dalam tubuh kita. Sari-sari makanannya diedarkan ke seluruh tubuh, zat sisanya nih yang tidak berguna dibuang. Nah, sistem ekskresi menghembuskan gas CO2 ketika kita bernafas tadi, berkeringat lewat kulit, buang air kecil, urin tadi lewat, yang memproses adalah ginjal. Sekarang struktur dan sistem ekskresi pada manusia. Saat kita beraktivitas, misalnya minum dan bernafas dan juga berlari, banyak zat-zat yang dikeluarkan dari tubuh kita. Proses pengeluaran zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh disebut dengan ekskresi. Ekskresi itu pengeluaran. Mengeluarkan zat-zat sisa yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh kita lagi. Ekskresi ini sangat diperlukan supaya zat sisa tersebut tidak meracuni tubuh kita. Jadi kan anak-anak seperti tadi, kalau bangun tidur, kemudian berdoa, kemudian pasti akan ekskresi, pipis, gitu ya, mengeluarkan zat sisa. Nah, organ-organ ekskresi pada manusia itu apa saja? Nah, tadi udah ginjal. Nah, ini ginjal nih anak-anak lihat seperti kacang merah ya bentuknya. Ada sepasang ginjal. Ginjal itu ada 2. Anak-anak lihat di sini tidak sama tingginya. Nanti akan kita lihat. Kemudian ada kulit. Nah, kemudian ada paru-paru yang anak-anak kemarin sudah pelajari juga pada sistem pernafasan. Kemudian ada hati. Membacanya harus sekali saja. Karena kalau 2 berbeda. Kalau sekali hati. Kalau 2 kali hati. Berbeda itunya, fungsinya. Nah, sekarang kita bicarakan yang pertama adalah ginjal. Atau bahasa biologinya adalah ren. Nah, anak-anak perhatikan di sini. Ini gambar kita, tubuh kita misalnya. Di sini ada ginjal, ginjal itu ada sepasang. Nah, kemudian ada ureternya, di sini ada kandung kemihnya, di sini ada uretranya. Nah, nanti masing-masing akan kita bicarakan. Kemudian di sini ginjal ini ada pelvis renalisnya. Ini ada ureter. Ini ada kortek. Kortek itu kulit terluar ginjal atau kortek. Ada medula renalis. Ini medula renalis ini yang di dalamnya ini ya. Nah, sudah itu kita akan ke sini nih. Kortek ini kalau dibedah lagi apa Bu isinya? Ternyata di dalam kortek renalis itu ada tubulus, ada capsula Bowman, ada tubulus collectivus, kemudian ada cabang vena renalis. Nah ini nanti kita akan bicarakan lagi. Ada yang namanya glomerulus. Kemudian ada tubulus distal. Kemudian ada lengkung Henle dan kapiler darah. Ingat ya, lengkung Henle bukan lengkung Helen. Kadang anak-anak disuruh menyebutkan atau disuruh menuliskan fungsinya, ditulisnya lengkung Helen. Nah, salah, Henle. Oke, ini ya nanti kita akan bicarakan. Berikutnya ginjal atau ren. Nah, nih di dalam tubuh kita. Kalau di dalam tubuh kita seperti ini ginjal. Tadi Ibu bilang ginjal itu ada sepasang atau 2. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Anak-anak lihat ini tingginya tidak sama. Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Jadi letaknya di depan sebelah kiri dan kanan bagian pinggang.
Bentuk ginjal nih, mohon maaf, seperti biji kacang merah. Bentuknya seperti biji kacang merah. Nih seperti ini anak-anak kalau es kacang merah atau mamanya kadang bikin rendang pakai kacang merah, bentuknya seperti ini. Kemudian ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan ini. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi. Mengapa letaknya lebih tinggi? Nah, anak-anak nanti lihat di mana letak hati itu. Nah, ya, akan ada hubungannya dengan ginjal. Ginjal itu berwarna merah, mengapa? Karena banyak darah yang masuk ke ginjal ini. Ginjal ini berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke sini. Jadi ingat, ginjal kita ada sepasang di mana ketinggiannya tidak sama. Ginjal sebelah kiri lebih tinggi. Banyak mengandung darah, warnanya merah. Nah, sekarang struktur ginjal. Nah, tadi sekarang kita buka sendiri ginjal. Ada kortek, tadi kortek kulit terluar. Kemudian ada medula. Medula ini di sini. Kemudian ada kapsul fibros ini yang paling luar sendiri ya. Kemudian ada arteri, ada vena. Ini pelvis renalisnya di sini dan ada ureter nantinya yang buat pengeluaran. Nah, ini nanti kita akan bicarakan satu persatu. Ginjal ini tersusun lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut nefron. Sebegitu Allah ciptakan kita jutaan penyaring darah atau nefron. Nefron itu unsur utama penyusun ginjal yang fungsinya menyaring darah. Jadi tubuh kita ini, Nak, yang berfungsi utama adalah ginjal untuk menyaring darah. Ya, makanya kalau anak-anak pernah dengar gagal ginjal, kemudian darahnya berarti bercampur dengan urin. Maka biasanya disarankan untuk cuci darah. Makanya mari kita jaga organ tubuh kita ini yang sudah Allah berikan, yang Allah sudah, Tuhan sudah berikan pada kita, kita wajib menjaganya dengan baik. Nah, berikutnya. Bagian luar disebut kortek ini tadi atau kulit ginjal. Nah, ini sekarang ini ada kortek, glomerulus, pembuluh kapiler, arteri, ginjal tadi, vena, ureter, medula. Sekarang kita bicarakan. Kulit ginjal atau kortek terdapat banyak nefron yang terdiri atas komponen penyaring atau badan Malpighi. Komponen penyaring darah tadi atau badan Malpighi. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler. Makanya tadi ginjal berwarna merah. Glomerulus ini dibungkus oleh kapsula Bowman. Pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Penyaringan darah dimulai. Jadi ginjal kita harus kita sayangi ya. Oke. Struktur badan Malpighi. Nah, ini fungsi utama ginjal adalah menyaring darah. Sekarang kita bicarakan struktur badan Malpighi. Nah, ini badan Malpighinya. Ini ginjal itu di dalamnya seperti ini. Coba kalau digambar oleh para ahli itu digambarkan seperti ini. Ternyata di dalamnya. Nah, ada yang namanya lengkung Henle. Ini lengkung Henle. Nih di sini. Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung di daerah medula yang menghubungkan tubulus contortus proximal dan tubulus contortus
distal. Ini nanti ada hubungannya dengan pengeluaran urin. Pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Berarti ditampung pada rongga ginjal atau pelvis renalis. Oke. Nah, proses pembentukan urin pada ginjal itu ada tahap. Jadi urin pun dibentuk pada ginjal itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama namanya tahap filtrasi. Yang kedua adalah tahap reabsorpsi. Yang ketiga tahap augmentasi. Ya. Nah, proses-proses ini kita akan bicarakan pada nanti berikutnya. Baik anak-anak, sampai di sini dulu. Salam sukses, doa Ibu, dan sampai jumpa. Sayangi ginjal kita karena dia yang akan menyaring darah kita dan akan mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk urin dari tubuh kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu beraktivitas, dan jangan lupa selalu bersyukur dan berdoa. Terima kasih, sampai jumpa. Tunggu pada pertemuan berikutnya.